Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita daripada Yesus Kristus, kita akan menjalani hari-hari kita. Dan biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidupmu, dan firman Tuhan selalu menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 1. Dalam bahasa Batak Angkola. Sonari nada adombe si uhuman dihalak nama ngolu di bagasan Kristus Yesus. Dalam bahasa Indonesia, demikianlah sekarang tidak adalah penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka dia adalah dalam hukuman. Artinya, hukuman telah tersedia bagi setiap orang yang lahir ke dunia ini karena dia sudah berada di dalam dosa. Namun berbeda halnya ketika sudah berada di dalam Kristus Yesus. Artinya, Yesus adalah anak Allah yang kudus itu, yang mampu untuk menyucikan, membenarkan dan menguduskan kita. Kelahirannya ke dunia ini membebaskan kita daripada keberadaan dosa, masuk ke dalam kesucian dan kebenaran oleh karena Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan orang yang sudah menjadi di dalam Kristus Yesus, sekali lagi, yang di dalam Kristus Yesus. Artinya, kalau dikatakan di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita sudah total, kita serahkan, kita persembahkan, dan kita imani di dalam gerak daripada Kristus Yesus sendiri. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, berfokus kepada keinginan Yesus Kristus. Orang yang demikian tidak ada lagi titik celah untuk menjadi masuk ke dalam keberdosaan. Firman ini sangat jelas mengatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau orang yang di luar Kristus Yesus, maka dia ada di dalam penghukuman. Dia harus menjadi mempertanggungjawabkan apa yang sudah ada di dalam kehidupan keberdosaannya. Namun orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus menjadi dibenarkan. Dibenarkan artinya sesungguhnya tidak benar, namun oleh karena Yesus menjadi dibenarkan, dilayakkan, disucikan. Oleh karena itu saudara terkasih, biar melalui firman ini kita diingatkan bahwa sebenarnya kita adalah bukan lagi orang hukuman, bukan lagi orang-orang terpenjara, namun orang-orang yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan. Kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Oleh karena itu, selayaknya kita menjadi berhidup di dalam syukur, hidup di dalam pujian, hidup di dalam sebuah sikap hidup yang selalu di dalam pembebasan dan keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman ini kita diingatkan bahwa tidak ada lagi titik celah untuk kita menjadi dihukum karena keselamatan daripada Kristus Yesus. Apa yang sudah dilakukan Yesus dalam hidup kita sudah membebaskan kita, membenarkan kita. Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak adalah penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Hukuman bukan lagi menjadi milik kita karena kita sudah dibenarkan. Hukuman bukan lagi menjadi bahagian kita karena kita sudah dibebaskan daripada belenggu dosa dan maut. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita selalu terpaut kepada Kristus. Biarlah segala pikiran kita hanya kepada Kristus yang sudah membebaskan kita. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan bahwa kami bukan lagi adalah orang yang hukuman, namun orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah memperoleh kasih karunia Allah. Biarlah setiap kami menjadi tetap bersyukur dalam kehidupan, kebebasan dan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang sakit
Biarlah Engkau melawat mereka dalam penyakit, dalam sakitnya, melawat mereka dalam tempat tidurnya, menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit. Dengarkan Tuhan segala keluhan dan permohonannya. Biarlah tangan Tuhan yang dahsyat itu menjadi penyembuh bagi kehidupan mereka. Hamba juga berdoa, biarlah Yesus Kristus yang adalah Allah itu menjadi memberikan kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang sedih, dan sukacita bagi setiap orang. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami. Dengarkan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.